Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime, masih bersama saya Tasya Lutmila. Selain mengembuskan wacana Presidential Club, Presiden terpilih Prabowo Subianto dilaporkan akan membangun kabinet berisi 40 orang menteri di pemerintahannya nanti. Langkah ini diduga untuk mengakomodasi parpol pendukung, baik yang lolos ke DPR atau parpol yang tidak sanggup melenggang ke Senayan. Apalagi Prabowo intensif merangkul partai lain di luar parpol yang menyokong dirinya di Pilpres lalu. Untuk membahas topik ini, kami mengundang Wakil Sekjen Partai Demokrat Janssen Sittindaun, lalu Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, dan dosen FISIP Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani. Saya sapa dulu yang ada di studio, Bang Janssen, terima kasih sudah hadir di NTV. Ya, ini pertama kali saya hadir di Nusantara TV. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan ini salah satu TV berita baru di Indonesia. Jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia, ya, ini salah satu alternatif yang harus Anda tonton ini. Terima kasih, terima kasih endorse-nya. Oke, saya sapa dulu Pak Yandri dan Mbak Dani. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV, sudah bisa mendengar suara kami ya. Ya, makasih Mbak Tasya, sangat bagus. Baik, selamat malam, malam, ya, selamat malam Mas Menteri. Ya, ini salah satu menterinya Tasya. Oke, saya sebelum ke Mas Yandri dan Mbak Dani, saya ke Bang Janssen dulu. Bang Janssen, sampai di mana pembahasan urusan Menteri Kabinet Prabowo Gibran? Begini, kalau soal menteri ini kita serahkan sepenuhnya ke Pak Prabowo, itu sikap Partai Demokrat ya, itu dia. Pak Prabowo ini kan jam terbang politiknya sudah sangat tinggi Tasya. Tuh. Jadi beliau sudah tahu lah partai ini harus dapat berapa begitu, termasuk portofolionya apa dan lain-lain gitu. Jadi Partai Demokrat tidak dalam posisi kemudian mendorong-dorong Pak Prabowo ya. Harus Pak segera diputuskan begitu. Toh memang kan undang-undang kita memberikan waktu kepada beliau 4 sampai 5 bulan ke depan untuk membentuk pemerintahan yang baru. Kita harus syukuri tapi sistem ada ini. Dong nama-nama yang disodorkan. Sampai saat ini Partai Demokrat tidak dalam posisi mendorong-dorongkan nama begitu. Karena tidak kami, ada nama yang disodorkan, tidak ada. Termasuk soal jumlahnya dan lain-lain begitu dia. Jadi kami sepenuhnya percaya kepada Pak Prabowo ya. Mau Demokrat dikasih berapa ya, kembali kepada Pak Prabowo. Oke, posisi saat ini kan yang ada di kementerian setelah 10 tahun berada di luar pemerintahan ada AHY yang baru masuk ke dalam pemerintahan Jokowi. Harapannya akan sama jatahnya satu posisi atau harapannya lebih dari satu? Kalau kemudian Pak Prabowo kan hari ini dalam kabinet juga bersama-sama dengan Mas AHY. Kalau kemudian kinerja Mas AHY begitu ya, 3-4 bulan ini sampai nanti Oktober dianggap bagus ya, ketika menangani persoalan-persoalan yang ada di Kementerian ATR dan BPN ini, kalau beliau misalnya mengatakan sudah Demokrat tetap aja melanjutkan kerja yang sudah bagus di ATR BPN ini, ya tentu kami patuh lah. Satu saja cukup, satu saja cukup. Ya kalau bisa lebih dari itu. Kalau bisa lebih dari harapan satu. Saya ya, harapan saya begitu. Karena kami juga kan punya kader-kader yang memang punya kapasitas yang lebih dari cukup lah, untuk kemudian dipercayakan begitu dalam portofolio tertentu ya, memimpin kementerian tertentu begitu. Jadi harapannya lebih dari satu lah ya. Harapannya lebih dari satu. Kalau saya pribadi selaku kader tentu boleh dong berharap begitu, tapi sepenuhnya kembali keputusan ini kepada Pak Prabowo. Tapi kalau bisa begitu, teman-teman partai yang kemarin tidak mendukung Pak Prabowo kemudian masuk ke pemerintahan, ya janganlah menterinya lebih dari kita. Kita akan bahas nanti. Kita akan bahas soal itu nanti, tapi saya ke Mas Yandri dulu. Mas Yandri, kalau PAN ini posisinya lebih menguntungkan karena sempat ada sinyal dari Pak Prabowo yang memberikan sinyal seolah-olah akan menambah jatah kursi menteri. Kalau saya kutip ya, nanti Pak Zulkifli Hasan dan Pak Hatta mungkin akan kaget dalam menyusun atau mengajukan, mungkin yang diminta X, mungkin yang dikasih bisa lebih dari X. Ini artinya sudah ada sinyal yang sangat positif bahwa akan lebih dari satu mungkin ya posisi untuk PAN. Ya, kalau hubungan PAN dengan Pak Prabowo atau PAN dengan Gerindra kan sudah 3 kali PAN mendukung Pak Prabowo. Chemistry atau hubungan erat dengan Pak Prabowo memang sudah lama terjalin, apalagi hubungan Bang Zul sama Pak Prabowo secara pribadi. Mas Yandri, mohon maaf, ini audionya kurang jelas, bisa diperjelas audionya? Gimana? Kurang jelas? Iya, ini sekarang lebih jelas. Bentar. Jelas sekarang? Iya, jelas. Silahkan Mas Yandri. Jadi hubungan baik
Bang Jul dengan Pak Prabowo selama 3 kali maju itu memang menempatkan, nah ini, jadi pidato Pak Prabowo tanggal 21 Maret, sehari setelah KPU menetapkan bahwa Pak Prabowo sebagai suara terbanyak dengan 50%, sebelum 0103 menggugat ke MK, partai yang pertama dikunjungi Pak Prabowo memang Partai Amanat Nasional. Nah, di pidato Pak Prabowo di mimbar kehormatan itu menyampaikan memang tidak banyak katanya teman yang diajak ketika lagi susah. Tapi kalau teman lagi senang, waduh, antriannya panjang dia mau ketemu. Dan anehnya yang nggak pernah nongol selama puluhan tahun, bertahun-tahun nongol dan bawa titipan. Nah, PAN salah satu teman yang lagi susah tetap setia. Dan jangan kaget Pak Hatta, Pak Jul, kalau nanti PAN minta X, diberi lebih dari X. Itu memang Pak Prabowo menyampaikan secara langsung di acara DPP PAN. Tapi bagi kami menghormati hak prerogatif menyusun menteri itu ya tetap Pak Prabowo. Oleh karena itu kami dalam proses penyusunan postur kabinet ini, kami sudah memberikan wewenang penuh kepada Bang Jul Hasan untuk melakukan komunikasi kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. PAN diberi di mana, berapa jumlahnya, kemudian siapa kader PAN yang akan diusulkan, itu hanya Bang Jul yang tahu. Tapi nama-namanya memang sudah ada di kantong Bang Jul Hasan sekarang. Jadi insya Allah bila mana nanti diminta, PAN siap lahir batin mengirimkan kader-kader terbaiknya. Gitu Mbak Tasha. Baik, Mas Yandri, mohon maaf ini visualnya agak terbalik, mungkin bisa diperbaiki visualnya menghadap ke arah yang lain. Ya, terima kasih. Ya, Mas Yandri, kalau boleh tahu ini nama-namanya siapa saja yang sudah diajukan? Kalau yang kita tahu ada di media kan ada Eko Patrio, siapa lagi kemudian nama-nama yang ada di kantongnya Pak Zulhas? Waktu Pak Prabowo hadir di kantor DPP PAN tanggal 20 Maret, ya Bang Jul menyebut 4 nama yang akan diusulkan, tapi kita juga nggak tahu apakah 4 nama yang disebut oleh Bang Jul di media massa itu benar-benar diusulkan ke Pak Prabowo, kita nggak tahu. Tapi intinya kader-kader PAN itu banyak. Ya ada Mas Eko Patrio, ada Sekjen, ada para wakil ketua umum, ya ada bendahara umum, kemudian ada Mas Derajat, banyak. Ya jadi kalau PAN diminta oleh Pak Prabowo, insya Allah PAN tidak kekurangan kader terbaiknya. Tinggal nanti berapa yang diminta Pak Prabowo dan di pos mana, ya tentu melalui ketua umum kami siap menyiapkan kader-kader terbaik kami untuk mengisi atau menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun yang akan datang. Baik, saya geser ke Mbak Dani sekarang. Mbak Dani, ini kan ada upaya untuk merangkul semua dan kemudian dalam upaya merangkul semua itu nanti akan terlihat oleh publik seperti bagi-bagi jatah atau bagi-bagi kursi menteri. Harus seperti apa strategi dari Prabowo agar bisa merangkul semua tanpa kemudian terlihat terlalu brutal membagi-bagi kekuasaan? Ya, memang pertama-tama harus dikatakan bahwa ini konsekuensi logis ya dari sistem presidensialisme yang diterapkan di Indonesia, di mana sesuai konstitusi kan presiden itu punya kewenangan membentuk kabinet ya, membentuk kabinet. Jadi dia memilih, memberhentikan para menteri itu adalah kewenangan absolut ya dari presiden gitu, dan itu diakui. Walaupun di dalam aturan memang ada pembatasan, misalnya dalam undang-undang kementerian itu kan ada pembatasan jumlah ya, misalnya 34 menteri termasuk Kementerian Negara. Makanya kalau ingin menambah akomodasi itu kan kemarin misalnya Pak Jokowi menggunakan jalur wakil menteri gitu ya untuk memasukkan misalnya akomodasi dari partai-partai atau jalur-jalur yang perlu diakomodasi. Ya, jadi ini memang sesuatu yang menurut saya tidak sederhana ya buat Pak Prabowo. Memang secara tadi Pak Jansen mengatakan normatif ya bahwa ini kewenangan presiden, tapi pada realitanya presiden tidak bisa begitu saja dengan keinginan dia sendiri gitu. Karena kalau dengan bersumber pada maunya presiden sendiri atau Pak Prabowo sendiri sebagai presiden terpilih, itu pasti tidak akan memuaskan semuanya gitu. Sementara dia memperhitungkan sekarang begini ya, misalnya ada partai pengusungnya kan ada 4 yang ada di parlemen nantinya ya, kata misalnya Gerindra sendiri, kemudian Golkar, ada Demokrat ya, dan ada PAN tadi ya Pak Yandri. Tapi juga ada partai seperti PSI, Gelora, dan
PBB gitu, yang tidak kurang juga ini waktu kampanye kemarin itu berjibaku juga ya mendukung pasangan Pak Prabowo Gibran, dan ini nggak bisa gitu saja dinafikan oleh Pak Prabowo. Belum lagi ada variabel Pak Jokowi sendiri sebagai endorsement yang kuat ya untuk pencalonan Gibran ya, mengizinkan Gibran untuk masuk di dalam pencalonan menjadi calon wakil gubernur, wakil presidennya Pak Prabowo, itu tentu saja, dan kemudian bisa menang dengan 58%, nggak bisa dinafikan itu peran Pak Jokowi sangat besar dalam kemenangan Pak Prabowo ini gitu. Jadi mau tidak mau ada endorsement dari presiden sendiri yang mungkin akan memasukkan orang-orangnya sendiri ya, tidak terkait dengan partai politik gitu. Jadi sumber rekrutmen kementerian ini menjadi cukup banyak pintunya ya, termasuk juga barangkali nanti akan ada unsur profesional ya yang diusulkan supaya kelihatannya seolah-olah ini pijakan kabinet ya, ada kabinet ahli, jadi ada komposisinya partai secara politik, kemudian ada juga endorsement dari Presiden Jokowi sekarang, dan ada dari profesional ya untuk mungkin jabatan-jabatan tertentu. Ya misalnya Menteri Keuangan ya, biasanya Menteri Keuangan itu dijabat oleh kalangan profesional gitu ya, karena memang ini kan dituntut ada teknokrasi di situ di Menteri Keuangan begitu ya, yang mengelola keanggaran negara supaya tidak menjadi bancaan gitu ya kan. Kalau Menteri Keuangan dipegang oleh partai, nah nanti akan ada kecurigaan nih dari partai yang lain gitu ya, ada akses yang berbeda. Tapi kalau dipegang oleh profesional itu politisasinya bisa dianggap lebih minim gitu. Jadi buat saya ini bukan pekerjaan sederhana buat Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, dan seolah-olah di ranah publik mungkin partai bilang terserah Pak Prabowo, tapi saya yakin di baliknya pasti akan ada lobby yang sangat kuat ya. Dan kita tahu dalam konteks partai politik di Indonesia kan memang jabatan di menteri itu adalah salah satu insentif terbesar untuk pendanaan partai, untuk bagaimana partai bisa masuk di dalam program-program pemerintah, dan juga alokasi anggaran itu memang sangat kuat kalau menteri itu ada di dalam, kalau partai ada di dalam kementerian gitu ya. Nah ini memang salah satu problematika ya partai politik di Indonesia. Saya pikir itu dulu Mbak. Baik, Mbak Dani dan Mas Yandri serta Bang Jansen, kita tahan dulu, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, termasuk tentang bagaimana merubah aturan dari 34 saat ini menjadi 41 seperti yang diinginkan oleh Prabowo dan juga Gerindra. Nanti di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda berikut.